Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Pada video kali ini kita akan membahas bab 12 yaitu static routing. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Cisco-nya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep routingnya. Pertama, kita buat topologinya dulu ya teman-teman. Di sini kita tambahkan satu router menggunakan router 2811, lalu kita tambahkan juga dua PC ya teman-teman. Untuk PC-nya ini kita namakan PC 1, kemudian kita tambahkan lagi PC 2. Setelah itu kita hubungkan router ke masing-masing PC ya teman-teman menggunakan kabel automatic. Nah, oke teman-teman, seperti konsep switch dan router yang sudah kita bahas di video sebelumnya, routing ini fungsinya adalah untuk menghubungkan perangkat dengan network yang berbeda. Karena itu, kita memerlukan sebuah router untuk topologi ini. Nah, misalkan PC 1 kita beri IP yaitu 10.10.10.10/24, kemudian PC 2 kita beri IP 20.20.20./24. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk jalurnya, dari jalur ke arah PC 1 ini kita akan pakai IP yaitu 10.10.10.1. Kemudian dari jalur ke PC 2 kita menggunakan IP 20.20.20.1. Maka pertama kita pasang IP terlebih dahulu di PC-nya ya teman-teman. Kita masuk ke dalam PC 1 terlebih dahulu, kemudian kita ke desktop lalu ke IP configuration. Nah, untuk IPv4 address-nya kita bisa isikan yaitu 10.10.10.10, kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kita lakukan juga hal yang sama pada PC 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita isikan IP-nya yaitu 20.20.20.20, kemudian subnet mask-nya sama. Nah, langkah ini sekalian untuk memahami konsepnya juga ya teman-teman. Di router itu ada dua jalur yaitu Fast Ethernet 0/0, kemudian ada Fast Ethernet 0/1. Di setiap jalur tersebut kita harus memasang IP address. Nantinya IP di masing-masing interface router ini akan dijadikan default gateway di PC 1 dan PC 2-nya. Nah, oke, kita langsung praktik saja ya teman-teman. Kita buka routernya, kemudian ke CLI. Di sini kita bisa ketikkan no, enter. Kemudian kita bisa ketikkan enable, lalu conf t. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 1 yaitu FA0 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface FA0/0, lalu kita enter. Kemudian kita juga masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat interface-nya masih merah atau belum menyala. Itu karena belum diaktifkan ya teman-teman. Nah, kita bisa aktifkan dengan menggunakan perintah no shutdown, lalu enter. Kita lihat. Nah, lihat sekarang interface-nya sudah hijau. Setelah itu kita lanjut ke interface FA0/1 yang mengarah ke PC 2-nya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface-nya dengan perintah interface FA0/1,
enter, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 20.20.20.1, lalu kita juga masukkan subnet mask-nya ya teman-teman. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah oke, sekarang kedua interface-nya sudah menyala semua. Selanjutnya kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini masih file loop ya teman-teman. Kenapa? Karena di kedua PC-nya kita belum memasang default gateway. Nah, di sini kita mulai dari PC satunya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa ke IP configuration. Lalu pada bagian default gateway, untuk PC 1 default gateway-nya adalah IP router di jalur tersebut, yaitu 10.10.10.1. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lakukan juga di PC 2 nya. Nah pada PC 2 nya default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Setelah itu kita coba lakukan pengujian lewat command prompt ya teman-teman. Kita buka command prompt di PC 1, lalu kita ping ke PC 2 dengan perintah ping 20.20.20.20, kemudian kita bisa enter. Nah, untuk ping awalnya biasanya akan request timeout ya teman-teman, tetapi setelah itu akan muncul reply from. Nah, itu artinya PC 1 dan PC 2 sudah saling terhubung walaupun berada di network yang berbeda. Di sini network 20. Kita juga bisa coba kirim paket langsung dari PC 1 ke PC 2. Nah, dan hasilnya sudah successful ya teman-teman. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Misalkan PC 1 ingin melakukan ping ke PC 2, PC 1 akan bertanya ke router, apakah kamu tahu perangkat dengan IP 20.20.20.20? Kemudian router akan menjawab. Kita bisa lihat di router dengan perintah show IP root, enter. Di router ini sudah ada jalur menuju network 20.20.20.0. Ini ya teman-teman, dengan gateway-nya. Nantinya router akan meneruskan request dari PC tersebut ke FA0/1 melalui gateway 20.20.20.1. Setelah sampai di PC 2, PC 2 akan membalas dan kembali bertanya ke router apakah ada perangkat dengan IP 10.10.10.10. Router kemudian meneruskan kembali paket tersebut ke FA0/0 melalui gateway 10.10.10.1. Lalu paket ICMP atau ping bisa sampai kembali ke PC 1 ya teman-teman. Nah, di sini juga ada status connection dan lokal ya teman-teman. Ini artinya IP tersebut adalah gateway. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan konsep static routing pada topologi sederhana ini. Selanjutnya, kita akan mencoba belajar static routing dan kita akan melakukan setup topologi dua router ya, teman-teman. Nah, oke, mungkin topologi sebelumnya bisa kita hapus saja. Lalu kita tambahkan router baru ya, teman-teman. Di sini kita pakai router yang 2911. Sebanyak 2 ya, teman-teman. 2 buah. Lalu kita namakan, kita bisa namakan menjadi router 1 dan juga router 2 seperti ini. Setelah itu kita tambahkan 2 PC juga di bawahnya ya teman-teman. Ini kita bisa tukar. Lalu kita namakan PC-nya juga menjadi PC 1 dan juga PC 2. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel automatic ya teman-teman, dari router 1 ke PC 2, kemudian ke router 1 ke router 2.
dan juga router 2 ke PC2. Nah, di sini saya akan mempercepat untuk penulisan IP-nya ya, teman-teman. Kalian bisa lihat saja. Nah, oke teman-teman, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita mulai dengan konfigurasi IP di router. Kita mulai dari router 1 terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan EN lalu conf T. Nah, di router 1 ini ada dua jalur ya, teman-teman, yaitu gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit Ethernet 0/1. Nah, gigabit Ethernet 0/0 yang mengarah ke PC1, lalu gigabit Ethernet 0/1 yang mengarah ke router 2. Kita mulai dari jalur yang mengarah ke PC1 terlebih dahulu, yaitu gigabit 0/0 ya, teman-teman. Kita bisa masukkan interface /0 seperti ini ya, teman-teman. Enter. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita pasang IP-nya, yaitu 192.168.1.1 dengan subnet masknya. Kita bisa ketikkan IP address 192.168, kemudian dengan subnet masknya, lalu enter. Kemudian jangan lupa untuk aktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown. Nah, oke, di sini sudah nyala ya, teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke jalur yang kedua, yaitu gigabit 0/1 yang mengarah ke router 2-nya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu masuk ke interface-nya, gigabit 0/1, enter. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1 beserta subnet masknya ya, teman-teman. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, oke, di sini masih belum nyala ya, teman-teman, karena di router kedua belum kita konfigurasi. Maka kita lanjut ke router 2-nya. Kita bisa ke CLI, lalu ini kita ketikkan no. Kita masuk ke dalam global konfigurasi mode terlebih dahulu. Kita mulai dari interface yang mengarah ke PC2 ya, teman-teman, yaitu gigabit 0/1. Kita bisa ketikkan kemudian pasang IP-nya. IP-nya yaitu 192.168.2.1 beserta subnet masknya ya, teman-teman. Lalu kita ketikkan no shutdown. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jalur yang mengarah ke router satunya, yaitu gigabit 0/0. Di sini kita bisa exit. Kita masukkan interface gigabit 0/0, enter. Lalu pasang IP-nya 10.10.10.2. Jangan lupa subnet masknya ya, teman-teman. Enter, lalu kita ketik no shutdown. Nah, di sini semua interface sudah menyala ya, teman-teman, dan sudah hijau semua.
Langkah selanjutnya kita pasang IP di PC karena tadi PC-nya belum kita konfigurasi. Kita bisa masuk ke dalam PC 1 terlebih dahulu. Kita bisa ke desktop lalu ke IP configuration. Nah, di sini kita bisa isikan IP-nya yaitu 192.168.1.10. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway PC 1 menggunakan jalur yang mengarah ke router, yaitu 192.168.1.1. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di PC 2-nya. Lalu kita ke desktop, IP configuration, kita isikan. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.2.1 ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah selesai. Sekarang kita coba kirim paket. Misalnya dari PC 1 ke PC 2. Nah, hasilnya akan failed ya teman-teman karena kita belum mengkonfigurasi static routing-nya. Kita baru saja memasang IP-nya saja. Dalam static routing ini, yang pertama ada yang namanya source atau bisa kita sebut sebagai asal, yaitu IP berasal dari mana. Kemudian ada juga yang namanya destination atau tujuan. Nah, destination itu adalah tujuan kemana paket akan dikirim. Oke, supaya tidak bingung, langsung saja kita coba konfigurasi static routing-nya ya teman-teman. Kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Sebelum konfigurasi, kita coba dulu ping. Misalnya dari PC 1 ke PC 2. Kita masuk ke command prompt. Nah, di sini nanti kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Sebelum konfigurasi, kita coba dulu ping ya teman-teman. Misalnya dari PC 1 ke PC 2. Kita bisa masuk ke dalam PC 1, lalu ke command prompt, lalu kita ping IP PC 2-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.2.10. Lalu enter. Nah, hasilnya pasti destination host unreachable ya teman-teman. Kenapa? Kalau kita lihat di router 1, kita keluar dulu, lalu kita cek dengan perintah to show IP root. Di sini bisa lihat belum terdaftar IP 192.168.2.10 ya teman-teman, atau network tujuan dari PC 1. Tadi kan PC 1 ingin ping ke PC 2, tapi jalurnya belum ada di router. Nah, agar PC 1 dan PC 2 bisa saling berkomunikasi, kita perlu memberitahu router jalur yang harus dilewati. Nah, konfigurasinya seperti ini, masih di router 1 karena asalnya dari PC 1 dan tujuannya ke PC 2. Maka kita bisa ketikkan perintah IP root. Nah, maaf ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan tujuannya. Di sini kita tidak menuliskan IP PC secara langsung, tetapi menuliskan network tujuan. Jadi kita tuliskan 192.168.2.0 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Setelah subnet mask, kita masukkan jalurnya. Misal dari PC 1 ingin ke PC 2, maka jalurnya harus melewati 10.10.10.2 ya teman-teman. Ini harus melewati ini ya teman-teman. Nah, kita bisa masukkan 10.10.10.2 seperti ini. Jadi perintah lengkapnya yaitu IP root 192.168.2.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian ini jalurnya ya teman-teman yaitu 10.10.10.2. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita cek lagi dengan perintah to show IP root. Nah, di sini sudah muncul huruf
S ya teman-teman, yang artinya static. Ini adalah IP root yang kita konfigurasi secara manual. Selanjutnya, bukan hanya di router 1 saja, di router 2 juga kita perlu memberitahu jalurnya supaya PC1 dan PC2 bisa saling berkomunikasi. Kita bisa keluar dulu, lalu di router 2 kita bisa masukkan perintah IP root. Sekarang tujuannya dari PC2 ingin ke PC1 ya teman-teman, maka kita tuliskan network PC1 yaitu 192.168.1.0. kemudian kita juga tuliskan subnet masknya. Lalu jalurnya dari PC2 ingin menuju ke PC1 harus melewati ini ya teman-teman, 10.1. Kita bisa ketikkan 10.10.10.1 seperti ini, enter. Kemudian kita bisa cek menggunakan perintah do show IP root. Di sini sudah terlihat jalurnya ya teman-teman, dan ada tanda statiknya, tanda S-nya yang artinya static, yang menandakan jalur tersebut kita buat sendiri. Nah, setelah semuanya selesai, kita coba lagi ping ya teman-teman. Misalnya dari PC1 ping ke PC2. Kita bisa ketikkan lagi seperti ini, enter. Nah, untuk ping awalnya biasanya akan timeout ya teman-teman, tetapi setelah itu akan muncul replay from seperti ini ya teman-teman. Kita juga coba ping ulang. Dan hasilnya tetap reply from ya teman-teman. Atau kita coba kirim paket dari PC2 ke PC1 nya. Dan di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut untuk mencoba konfigurasi 3 router. Tadi kan baru menggunakan 2 router. Nah, sekarang kita tambahkan 1 router lagi. Nah, kita pakai router yang sama ya teman-teman, yaitu 2911. Nah, di sini saya sudah menambahkannya ya teman-teman. Setelah itu kita mulai konfigurasi di router 3-nya. Kita bisa masuk ke CLI, lalu kita ketikkan no. Lalu kita bisa ketikkan enable conf T. Kita mulai dari jalur yang mengarah ke PC3, yaitu gigabit 0/0 ya teman-teman. Ini kita bisa masukkan interface gigabit 0/0. Kemudian kita pasang IP-nya. IP-nya yaitu 192.168.3.1. Enter. Enggak, kita masukkan juga subnet masknya ya teman-teman. Lalu jangan lupa aktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown. Nah, ini belum nyala ya teman-teman karena kita belum mengkonfigurasikannya lagi. Selanjutnya kita konfigurasi gigabit 0/1 yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface gigabit 0/1. Enter, lalu kita masukkan IP address-nya 20.20.20.2, kemudian subnet mask. Enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Oke, jika sudah di enter, interface-nya sudah aktif ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita perlu tunggu ya teman-teman karena prosesnya cukup lumayan ya teman-teman. Selain dari router 3 ke router 2, dari router 2 ke router 3 juga kita perlu memasang IP address. Di sini kita akan menggunakan IP 20.20.20.1/24 ya teman-teman. Di sini kita bisa note
lalu kita ketikkan 20.20.20.1/24. Lalu di router 2 ini kan ada dua jalur, yaitu jalur ke router 1 menggunakan IP 10.10.10.2, lalu jalur ke router 3 menggunakan IP 20.20.20.1. Tadi di router 3 kita sudah mengkonfigurasi semua jalurnya, baik yang mengarah ke PC 3 maupun yang ke router 2 ya teman-teman. Sekarang kita tinggal mengkonfigurasi router 2 yang mengarah ke router 3. Di sini kita bisa masuk ke router 2-nya. Kita bisa ketikkan enable lalu kita masuk ke interface-nya ya teman-teman. Interface gigatet 0/2, enter, kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu 20.20.20.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, enter, lalu kita ketikkan no shutdown seperti ini, enter. Nah, oke, di sini dia sudah menyala ya teman-teman. Selanjutnya kita belum mengkonfigurasi PC 3. Kita bisa masuk ke dalam PC 3, lalu pilih desktop, kemudian IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.3.10, lalu subnet masknya 255.0, kemudian default gateway-nya adalah 192.168.3.1 ya teman-teman, seperti ini. Nah, oke, sudah selesai. Nah, setelah tadi kita memasang IP-nya, nah sekarang kita akan mengkonfigurasi static routing-nya ya teman-teman. Tadi di router 2 kita sudah mengkonfigurasi static routing dengan tujuan ke PC 1. Nah, sekarang kita akan menambahkan konfigurasi di router 2 untuk tujuan ke PC 3. Tadi PC 1 sudah, tapi PC 3-nya belum ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bisa masuk ke dalam router 2-nya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan perintah seperti tadi, yaitu IP root. Kita masuk ke dalam conf t. Lalu kita ketikkan perintahnya seperti tadi, yaitu IP root. Nah, maaf ya teman-teman, itu tadi harusnya itu jangan langsung enter, tapi kita masukkan network dari PC 3-nya, yaitu 192.168.3.0. Lalu kita juga masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian, nah karena dari PC 2 ke PC 3 itu harus melewati router 3, maka jalurnya adalah 20.20.20.2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Selanjutnya kita lanjut ke router 3 ya teman-teman. Nah, router 3 ini bisa dibilang router baru, jadi dia perlu konfigurasi static routing agar bisa melakukan ping ke PC 1 dan juga PC 2. Oke, langsung saja kita masuk ke router 3-nya. Di sini kita sudah masuk. Kemudian kita mulai dari tujuan ke PC 2, yaitu dengan masukkan perintah IP root. Karena tujuannya ke PC 2, maka networknya adalah 192.168.2.0. Oh iya, maaf ya teman-teman, lupa lagi, jangan di enter dulu. Kemudian kita tambahkan subnet masknya. Nah, dari PC 3 lewat ke router 3 untuk menuju PC 2, jalurnya harus melewati 20.20.20.1. Seperti ini ya teman-teman, enter. Nah, oke, untuk yang ke PC 2-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tujuan PC 1. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti tadi, ketikkan IP root. Network tujuan ke PC 1 adalah 192.168.1.0, lalu subnet mask
Kemudian untuk jalurnya sama seperti ke PC2, yaitu lewat 20.20.20.1. Enter. Oke, sekarang di router 3 sudah ada static routing untuk yang mengarah ke PC 2 dan juga PC 1. Selanjutnya di router 2 tadi sudah ada static routing untuk yang mengarah ke PC 2 dan ke PC 3. Sekarang kita lanjut ke router 1. Tadi di router 1 baru ada static routing yang mengarah ke PC 2. Sekarang kita tambahkan yang mengarah ke PC 3 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam router 1. Lalu kita langsung saja kita buat static routingnya menggunakan perintah IP route. Tujuan ke PC 3 adalah network 192.168.3.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya juga. Lalu dari PC 1 jika ingin ke PC 3 jalurnya harus melewati ini ya teman-teman, 10.10.10.2. Kita bisa masukkan perintahnya 10.10.10.2 seperti ini, kemudian enter. Nah oke, sekarang semua static sudah selesai. Nah oke, kita akan lanjut ke static routing dengan VLAN ya teman-teman. Pertama-tama di sini kita akan setup topologinya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menambahkan sebuah topologi baru ya teman-teman. Nah nantinya kita akan menggunakan VLAN 20 untuk area yang satu dan VLAN 10 untuk area yang ada di kotakan ini ya teman-teman. Nah lalu untuk IP-nya pada VLAN 10 kita akan menggunakan IP yaitu 172.168.1.1/24. Kemudian pada VLAN 20 kita akan menggunakan IP 172.168.2.1/24 ya teman-teman. Nah sama seperti sebelumnya, dari router ke switch juga membutuhkan IP. Di sini untuk jalur dari router 3 ke switch kita akan menggunakan IP yaitu 30.30.30.1/24 ya teman-teman. Nah langkah pertama kita akan membuat VLAN di switch. Kita bisa buka pada switch-nya, kemudian kita bisa masuk ke CLI, lalu kita ketikkan enable, kemudian kita buat VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. Nah maaf ya teman-teman, kita bisa masuk ke dalam konfigurasi global mode terlebih dahulu. Setelah itu kita cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20-nya ya, teman-teman. Setelah VLAN dibuat, kita masukkan interface ke masing-masing VLAN. Misalnya, PC 4 dan PC 5 akan masuk ke VLAN 10, lalu PC 6 dan PC 7 akan masuk ke VLAN 20. Nah, untuk PC 4 dan PC 5, interface-nya adalah FA0/2 dan FA0/3 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3, enter. Lalu kita ketikkan switch port mode access, enter. Lalu kita ketikkan lagi switch port access VLAN 10, lalu enter. Nah oke, sekarang PC 4 dan PC 5 sudah masuk ke VLAN 10 ya teman-teman. Selanjutnya untuk PC 6 dan PC 7, interface-nya adalah FA0/4 dan FA0/5 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan. Nah di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan interface rank
FA0/4 sampai 5. Enter. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 20. Kemudian kita cek lagi menggunakan perintah do show interface VLAN brief. Nah, di sini kalian bisa lihat interface sudah masuk ke VLAN 10 dan VLAN 20 ya, teman-teman. Ini. Nah, selanjutnya kita lihat jalur dari router 3 ke switch ya, teman-teman. Nah, di sini kan masih merah. Kita bisa masuk ke dalam router 3. Lalu kita ketikkan enable. Kemudian konfigurasi terminal. Kita aktifkan dulu interface yang mengarah ke switch, yaitu gigabit 0/2 ya, teman-teman. Ini. Di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/2. Enter. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah hijau ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat sub interface di gigabit 0/2 ya, teman-teman. Kita akan buat sub interface VLAN 10-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan interface gig 0/2.10. Enter. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q 10. Enter. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 172.168.1.1. Lalu kita masukkan subnet mask-nya juga. Setelah itu di sini kita bisa exit. Lalu kita masukkan sub interface VLAN 20-nya ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan interface VLAN gig 0/2.20. Enter. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q 20. Lalu masukkan IP address-nya, yaitu 172.168.2.1. kemudian beserta subnet mask-nya ya, teman-teman. Enter. Lalu kita cek menggunakan perintah do show IP interface brief. Nah, di sini sudah terlihat sub interface dengan IP masing-masing VLAN ya, teman-teman. Sekarang kita konfigurasi IP di PC. Kita lakukan di PC 4 ya, teman-teman. Kita bisa ke desktop, lalu ke IP configuration. Untuk IP-nya yaitu 172.168.1.2, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 172.168.1.1. Kita lakukan juga di PC 5. Nah, di sini untuk IP address-nya yaitu 172.168.1.3. Untuk subnet mask-nya sama ya, teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu 172.168.1.1. Kemudian kita lanjut ke PC 6. Di sini untuk IP address-nya yaitu 172.168.2.2. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 172.168.2.1. Dan yang terakhir kita ke PC 7. Di sini untuk IP address-nya yaitu 172.168.2.3.
kemudian subnet masknya sama 255.255.255.0, lalu untuk default gateway-nya yaitu 172.168.2.1. Nah, sekarang kita coba kirimkan paket ya teman-teman. Kita lakukan pengujian dari PC 6 ke PC 7. Nah, di sini hasilnya successful ya teman-teman. Namun, saat kita coba dari PC 6 ke PC 4, hasilnya masih gagal. Kenapa? Karena di switch port ke router 3 belum kita set sebagai trunk ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lakukan konfigurasi trunk di switch. Kita bisa masuk ke dalam switch-nya, lalu kita masuk ke dalam interface yang mengarah ke router 3, yaitu FA0/1 ya teman-teman. Ini kita bisa ketikkan interface FA0/1, enter, lalu kita ketikkan switch port mode trunk, enter. Nah, sekarang kita coba lagi kirimkan paket dari PC 6 ke PC 4. Nah, di sini masih valid ya teman-teman. Dari PC 6 ke PC 4 kita ping dari PC 6 ke PC 4. Kita bisa ketikkan ping 172.168.1.2. Enter. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Kita coba lagi pada PC 6 ke PC 4. Nah, di sini hasilnya successful ya teman-teman. Artinya PC di VLAN 10 dan VLAN 20 sudah bisa saling komunikasi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika PC 1 atau PC 2 ingin berkomunikasi dengan PC di VLAN 10 atau VLAN 20? Kita coba dari PC 2 ke PC 6. Nah, di sini hasilnya valid ya teman-teman, karena PC 1 dan PC 2 dan PC 3 ini membutuhkan static routing agar bisa berkomunikasi dengan jaringan yang ada di VLAN 10 dan juga VLAN 20. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi static routingnya ya teman-teman. Kita mulai dari router yang terhubung ke PC 1 terlebih dahulu. Oke, kita buka pada router 1, kemudian kita bisa ke CLI, lalu kita bisa ketikkan enable conf t, kemudian kita ketikkan perintah seperti tadi, yaitu IP root pertama, misalnya tujuannya ke VLAN 10. Kita masukkan network VLAN 10 yaitu 172.168.1.0. Kemudian untuk subnetnya 255.255.255.0. Selanjutnya kita lihat jalurnya ya teman-teman. Nah, dari PC 1 jika ingin ke VLAN 10, paket harus melewati jalur 10.10.10.2 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan 10.10.10.2, kemudian kita bisa enter. Oke, untuk VLAN 10 sudah. Sekarang kita lanjut untuk VLAN 20. Di sini kita cukup mengganti networknya saja ya teman-teman. Nah, networknya itu 172.168.2.0. Kemudian ini untuk subnet masknya, dan ini jalurnya masih sama ya teman-teman, tetap lewat 10.2. Kemudian enter, lalu kita cek dengan perintah do show IP root. Nah, oke, di sini sudah terlihat static routing di router 1 ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke router 2 ya teman-teman. Kita ke CLI. Nah, misalnya dari PC 2 ingin menuju VLAN 10 atau 20, di sini kita ketikkan enable terlebih dahulu, lalu conf t. Kita tambahkan static root pertama ke VLAN 10 dengan network 172.168.1.0. Kemudian beserta subnet masknya ya teman-teman. Jangan lupa jalurnya jika dari PC 2 ingin ke VLAN 10,
maka dia melewati ini ya teman-teman, 20.2. Jadi perintahnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kemudian enter. Selanjutnya untuk VLAN 20 kita bisa ganti networknya saja ya teman-teman, yaitu 172.168.2.0, lalu ini subnet masnya, kemudian ini jalurnya ya teman-teman, lalu kita bisa enter. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian koneksi. Kita bisa coba kirim paket, misalnya dari isi 1 ke yang ada di VLAN 10 atau VLAN 20, contohnya PC 7. Nah, di sini dia successful ya teman-teman. Kemudian kita akan coba lagi dari isi 2 ke VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di sini dia successful. Kita coba pada VLAN 10-nya. Nah, di sini dia juga hasilnya successful ya, teman-teman, karena tadi kita sudah mengkonfigurasi static routingnya dengan benar. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman, untuk pembahasan pada materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman.